Oke guys, jumpa lagi bersama saya Obi Bani. Seperti biasa kali ini Keseharian saya. saya akan menyajikan beberapa cuplikan video yang siap ditampilkan di beranda YouTube teman-teman. Oke, daripada Setiap kita duduk harinya diam, saya mending kita nonton video ini. pertaruhkan nyawa seperti Beberapa ini. cuplikan video kita menonton sambil ngopi ya. Di mana video ini beberapa deretan cuplikan video yang sangat seru, di mana beberapa masyarakat Indonesia yang menyuarakan selamatkan nama baik Joko Widodo, di mana ada seorang petani ya, petani kopra ya, rela naik pohon kelapa dan membuat rekaman video di atas pohon kelapa dan menjelaskan nama baik Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini salah satu video yang sangat menarik ya, di mana ia menjelaskan dan selamatkan nama baik Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ini merupakan salah satu video yang memberikan tampak keras bagi orang-orang yang selalu menyalahin Bapak Presiden Joko Widodo, di mana orang-orang yang selalu berdemo, Tanpa alat pengaman di mana mereka itu menganggap lihat kinerja Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu kinerja kerjanya itu menurut mereka sudah tidak benar lagi ya, dan selalu disalahkan di mata mereka. Nah, untuk itu mari kita dengar cuplikan video berikut ini. walaupun harga kelapa Kita langsung saja guys. Vinci Oke, Sulawesi langsung Utara, gas. kami tetap semangat untuk meraih pundi-pundi rupiah. Assalamualaikum rakyat Indonesia, terlebih khusus untuk pecinta Jokowi. Perkenalkan, nama saya Slamet. Di sini saya membagikan video berupa pekerjaan saya. Saya adalah rakyat miskin, tapi saya tidak menyesal untuk memilih Jokowi. Walaupun semua harga naik, iuran BPJS naik, ataupun BBM naik. Karena bagi saya, apapun harga-harga atau iuran yang akan naik, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan saya. Kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak akan makan. Saya adalah salah satu masyarakat miskin yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dan di sini saya sangat merasa terganggu atas nyinyiran atau provokasi yang dilakukan oleh kubu 02. Sekedar saran, daripada kalian nyinyir yang tidak karuan, itu semua tidak akan merubah apapun yang telah terjadi. Lihatlah kerusuhan di Papua. Itu semua adalah akibat dari provokator yang telah memprovokasi semua masyarakat Papua yang telah dibantu oleh Jokowi melalui listrik, BBM, maupun pembangunan infrastruktur lainnya. Daripada kalian mengurusi semua serba politik, lebih baik kalian bekerja untuk mencari nafkah dan menafkahi anak istri kalian. Lihatlah saya tidak keberatan dengan semua harga-harga yang naik, walaupun saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dan di sini saya mempertaruhkan nyawa untuk meraih pundi-pundi rupiah dengan cara memanjat pohon demi pohon kelapa. Dan di sini saya akan menunjukkan kepada kalian semua, apa yang saya katakan itu tidak hanya sekedar omong kosong saja. Saya akan memanjat kelapa dan kalian saksikan sendiri tanpa alat pengaman. Beginilah penampilan saya kesehariannya, hanya dengan sebilah golok seperti ini yang sudah ompong ya, ibaratkan manusia. Ketinggian pohon ini kurang lebih 20 hingga 25 meter. Atau bisa lebih. Mungkin
mencapai 30 meter. Bisa kalian lihat sendiri. Inilah keseharian saya. Setiap harinya saya mempertaruhkan nyawa seperti ini. Lihatlah. Kalian lihat. Tanpa alat pengaman apapun. Lihatlah. Tanpa alat pengaman apapun. Dan kalian lihat. Dan ini adalah buah kelapa. Lihatlah. Walaupun harga kelapa tidak semahal BBM, tapi kami rakyat Indonesia, terlebih khusus tempat saya, Desa Uwan, Kecamatan Dumega Barat, Kabupaten Buluang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, kami tetap semangat untuk meraih pundi-pundi rupiah. Lumayan susah. Menyenangkan bekerja meraih pundi-pundi rupiah di atas pohon kelapa, daripada kalian sibuk nyinyir tentang semua harga yang naik. Lebih baik kalian bekerja, dan bekerja. Seperti apa kata Pak Jokowi, kerja, dan kerja. Dengan pekerjaan yang sangat hina seperti ini, saya dapat menghidupi anak dan istri saya. Alhamdulillah, dengan pekerjaan ini, selain saya dapat menghidupi anak dan istri saya juga bisa. Oke guys, kita sudah melihat bersama ya, tentu ini sangat menarik ya, di mana seorang petani kopra rela naik pohon kelapa sambil membuat rekaman video dengan hal yang sangat sangat berbahaya ya menurut saya. Tentu ini saya sangat melihat pria ini tadi sangat menarik ya guys. Karena rekaman video sambil naik pohon kelapa itu tidak gampang guys ya. Dimana apalagi ia sambil menjelaskan selamatkan nama baik Bapak Presiden Joko Widodo dari anggota dari KUU 02 yang selalu menyinyir terhadap Bapak Presiden Joko Widodo, dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo selalu disalahin di mata mereka. Ya. Jadi saya melihat pria ini memang dia ini salah satu masyarakat Indonesia yang
betul-betul untuk mencintai Bapak Presiden Joko Widodo ya. Dan kemungkinan juga dia sudah merasakan atas hasil kinerja kerja keras Bapak Presiden Joko Widodo. Dan baru kali ini saya menemukan video yang seperti ini guys. Tidak sembarang orang ya yang membuat video seperti ini, rela naik pohon kelapa sambil rekaman video. Dan ini juga membutuhkan risiko yang sangat berat guys. Dimana pria ini menjelaskan ia masih terganggu atas nyinyiran-nyinyiran ya dari kubu 02 yang selalu salahin Joko Widodo. Memang selama ini kita melihat ya beberapa kubu yang selalu melakukan demonstrasi ya, BBM naik salahin Jokowi, minyak goreng naik salahin Jokowi. Emang apa yang dilakukan oleh Jokowi ini selalu salah di mata mereka ya, selalu salah di mata mereka. Tentu pria ini tadi melihat hal-hal seperti itu ya sudah sangat mas terganggu ya, karena menurut dia itu semua tidak ada gunanya. Dan ini merupakan petani yang cerdas guys, yang bisa menyesuaikan untuk menanggapi isu-isu politik yang beredar luas di media sosial ya, di mana ia meneliti dengan baik ya, cerna dan memberikan komentar terhadap orang-orang yang nyinyir terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Karena mereka itu selalu ya untuk mencarikan keuntungan tertentu ya, ada tujuannya di balik itu semua. Ada tujuannya dan mereka juga itu memang ya memiliki tujuan masing-masing lah, hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi guys, memang seperti itulah kondisi politik di negara kita ini. Tentu kita semua masyarakat Indonesia harus bisa untuk menyaring isu-isu politik yang masuk ke telinga kita semua ya, agar bisa kita mengetahui siapa pemimpin-pemimpin itu yang betul untuk memimpin masyarakat Indonesia dari hati yang paling dalam ya. Oke guys, berikutnya mari kita dengar cuplikan video selanjutnya. Hari ini Jokowi memiskinkan rakyatnya. Saya memohon pada Jokowi. Hari ini Pak Jokowi menyengsarakan rakyatnya, katanya begitu. Padahal sebelum Pak Jokowi jadi presiden pun udah susah, ya kan? Ya benar. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden udah susah. Yang disalahinnya Pak Jokowi begitu. Sini, usaha sama saya. Daripada ikut demo, mending narik. Seharian dapat 2 juta. Yang 200 buat beli bensin. Yang 300 buat setoran. Yang gopek buat tol cukup. Ya Bang Uci? Betul. Ya iyalah, jangan nyalain Jokowi mulu. Sekarang mah Salah dewek tuh mah. salah dewek. Iya, dapat duit 2 juta juga seharian adem. Iya. Ya iya, bisa nyalengin 1 juta. Bisa ngasih bini gope. Mau ngapain lagi? Apa-apa salah Jokowi ya kan? Ya mau Uci ya? Iya betul. Iya benar tuh, kata Bang Uci nih. Mau Uci juga tuh jualan tuh, santai aja. Oh. Rame. Usaha dong, pengen sukses mah. Jangan nyalain orang. Bagaimana sih? Iya. Gitu mah nyalain presiden. Tuh. Nggak salah apa-apa. Di situnya yang salah. Ya bergerak dong. Iya. Kalau pengen sukses mah. Usaha mah apa aja ya, Bang Uci? Apa aja, yang penting halal. Nah, lanjut Pak Jokowi, Iya. produk. Hari ini Jokowi memiskinkan rakyatnya. Rakyat yang mana, Blur? Kalau rakyatnya pemalas, nggak mau kerja, kerjanya menghayal, miskin, wajar mereka nggak mau kerja. Coba kalau yang mau kerja, orang yang nggak malas, itu pasti bisa hidup enak. Ini kerjanya menghayal, demo, huru hara. Sebelum ada Jokowi udah banyak orang sengsara, banyak orang miskin. Ya, ini dikit-dikit yang disalahin Jokowi, dikit-dikit demo. Ini termasuk contoh seperti ini yang pemalas ini. Kerjanya nyalain pemerintah. Ya. Pakai akal sehat. Kalau mau hidup enak kerja nyata. Bebek angsa
dikuali, kagak ngurus bangsa, minta 3 kali, bohong ke sana, bohong ke sini, Ganjar Pranowo menggusur Prabowo Subianto dari klasemen elektabilitas calon presiden. Dan minggu ini menjadi kenyataan. Survei Litbang Kompas menempatkan Ganjar di posisi pertama sebesar 34,1%, menggusur Prabowo yang memperoleh 31,3%. Ganjar bahkan unggul mutlak sebesar 14,9% dari Anies Baswedan yang hanya memperoleh 19,2%. Sobat, ada banyak faktor yang menyebabkan Ganjar sukses menggusur Prabowo. Saya garis bawahi 2 faktor kunci. Pertama, Ganjar sudah mulai keluar dari bayang-bayang Presiden Jokowi. Ganjar tidak sepenuhnya mengandalkan endorsement alias pansos pada Jokowi seperti terus dilakukan Prabowo. Ganjar turun sendiri ke lapangan, berdialog dengan rakyat. Bahkan Ganjar pada sebuah kesempatan dengan sopan meminta Gibran tak perlu mendampinginya. Ini bukti bahwa Ganjar memiliki karakter, tidak menjual nama orang lain tetapi menjual keunggulan dirinya. Apa itu keunggulan diri Ganjar? Hasil kerja. Keunggulan Ganjar dalam hasil kerja ini yang membuka mata publik, menyadarkan publik untuk meninggalkan Prabowo. Sobat, banyak sekali prestasi Ganjar selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Banyak sekali penghargaan yang diterima Ganjar. Namun kali ini saya hanya mau ratik satu saja, yakni prestasi kerja di sektor pangan. Mari kita bandingkan kinerja Prabowo di sektor pangan. Prabowo gagal menangani food estate. Selain pangan seperti singkong gagal produksi, hutan sekitarnya ikut rusak. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, food estate adalah kebijakan yang bagus, namun gagal dalam pelaksanaannya. Mengapa? Salah satunya Prabowo membentuk PT Aquinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan kader parpol. Ini menunjukkan adanya kepentingan pribadi dalam menggunakan anggaran negara. Tidaklah mengejutkan jika PPATK menemukan adanya aliran dana food estate sebesar 1 triliun rupiah ke partai politik. Bau tak sedap pun menyeruak, apalagi dana ini mengalir menjelang pemilihan presiden. Kalau dana BTS 8 triliun lebih yang melibatkan Nasdem diusut kejaksaan, mengapa dana 1 triliun ini belum juga diusut kejaksaan atau KPK? Sobat, faktor kurang cakap dalam manajemen, kolusi dalam kerja, serta adanya indikasi kebocoran dana food estate yang sangat besar ini, menurut saya yang membuat elektabilitas Prabowo anjlok. Sobat, Prabowo gagal mengurusi pangan, sebaliknya Ganjar sukses besar dalam mengurusi pangan. Ganjar menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Tahun ini, Kementerian Pertanian memberi penghargaan kepada Ganjar karena sukses membawa Jawa Tengah nomor 2 dalam produksi beras dan hortikultura. Jawa Tengah juga menjadi juara dalam program Kartu Tani Terbaik tahun 2019. Mengapa terbaik? Karena Ganjar sukses membangun dan melaksanakan distribusi pupuk sesuai jumlah, waktu, mutu, dan harga, juga layanan perbankan digital kepada petani. Selain itu sobat, Kementerian Kesehatan menobatkan Ganjar sebagai gubernur terbaik program penyihatan pangan nasional pada tahun 2021. Ganjar juga menggencarkan gerakan lumbung pangan, termasuk lumbung sayur. Salah satu contoh sukses adalah lumbung sayur Pondok Makmur di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Lumbung sayur itu merupakan wujud pemanfaatan dana desa untuk menyiapkan ketahanan pangan dan pangan alternatif yang bisa ditanam para ibu di pekarangan rumahnya. Sobat, kepedulian Ganjar kepada petani sungguh luar biasa. Terbukti dengan mendirikan badan usaha milik petani, yakni PT Wijaya Kusuma Pangan Mandiri. Melalui program ini, para petani tidak hanya memperoleh keuntungan dari penjualan produk mereka, tetapi mereka juga memiliki saham perusahaan. Saat ini sudah ada 1.000 petani yang dibina. Bahkan, para petani di Cilacap yang tergabung dalam badan usaha milik petani kini mendapat omset 2 miliar rupiah dengan modal hanya 200 juta rupiah. Sobat, Ganjar membuat Jawa Tengah sebagai provinsi dengan bunga KUR terendah. Di saat pemerintah pusat memberi bunga 12%, Jawa Tengah memberi hanya 7%. Dan saat ini
bunga KUR turun menjadi 3%. Jawa Tengah 2 tahun berturut-turut menjadi penyalur KUR tertinggi di Indonesia. Satu lagi keberhasilan Ganjar adalah membawa Jawa Tengah menjadi provinsi terbaik dalam pengawasan pangan segar di Indonesia. Prestasi ini diberikan Badan Pangan Nasional. Sobat, belum banyak yang mengetahui keberhasilan Ganjar membangun sektor pangan. Saya yakin jika sudah diketahui masyarakat luas, suara dukungan untuk Ganjar akan melonjak. Mengapa? Pangan adalah sektor vital bagi Indonesia yang memiliki hampir 279 juta jiwa. Dan Ganjar sudah terbukti sukses membangun pangan di Jawa Tengah. Keberhasilan Ganjar membangun sektor pangan ini diperkuat oleh survei terbaru dari Litbang Kompas. Rakyat menilai Ganjar paling cakap mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, unggul dari Prabowo dan Anies Baswedan. Itulah sobat yang dimaksud Presiden Jokowi dengan kalimat jangan salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang sudah teruji dalam kerja nyata dan tidak berniat memperkaya diri dan kelompok oligarkinya. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Istana. Padahal kita tuh kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk Pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut. Atau 3 pasang yang lain kan nggak bisa ikut. Itu enaknya jadi presiden. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta Pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak. Partai itu orang pintar. Potong bebek angsa, masak di kuali, gagal berkuasa, nyalahin Jokowi, demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Ya, oke guys. Jadi seperti itulah beberapa cuplikan video ya dari masyarakat Indonesia yang masih mencintai Bapak Presiden Joko Widodo, di mana mereka menampar sekeras-keras mungkin atas beberapa komentar yang suka nyinyir Bapak Presiden Joko Widodo. Dan tadi yang paling kerasnya itu kita melihat dari petani kopra ya, dia naik pohon kelapa dan sambil rekam video dan menjelaskan nama baik Bapak Presiden Joko Widodo ya. Tentu ini tamparan keras bagi orang-orang yang selalu salahin Joko Widodo. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini di kubu 02 itu salah ya. Pokoknya semuanya tidak ada yang benar. Minyak goreng naik, salahin Jokowi. Perpindahan ibu kota negara, salahin Jokowi. Padahal apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini semuanya untuk
demi kemajuan masyarakat Indonesia ya, seperti untuk melakukan perpindahan ibu kota. Ini kan untuk memajukan masyarakat Indonesia ya, di mana untuk bisa melakukan hal-hal seperti pemerataan penduduk ya. Tentu merujuk ke hal-hal yang positif. Akan tetapi di kubu 02 ini tidak ada yang benarnya teman-teman, selalu disalahin. Seperti kemarin kita digegerkan dengan people power Pak Amin Rais ya, di mana people power tersebut banyak masyarakat Indonesia yang membuat lelucon ya, memanfaatkan people power tersebut ya, yang beredar luas di media sosial dan menjadi bahan supir kakak masyarakat Indonesia. Dan tentu ini sangat miris sekali ya. Ya oke guys, jadi seperti itu dulu, saya tidak berkomentar panjang lebar di sini. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar, saya tunggu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Ube Banis, terima kasih.